Bagaimana anak bangsa diadu domba antara mahasiswa dengan kepolisian. Mahasiswa saudara kita, kepolisian saudara kita, semuanya saudara kita. Bangsa Indonesia kenapa bisa diadu domba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Syekh Burhanuddin yang dimuliakan Allah. Ingat sebelum kanai, memintih sebelum nanyui. Inilah peribahasa Minangkabau yang lebih tepat ketika memahami Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120. Jauh sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi, bagaimana permusuhan mereka terhadap Islam, bagaimana langkah-langkah mereka mengadakan pembusukan dan penghancuran terhadap agama Islam. Maka sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala lalu mengeluarkan semacam warning, semacam peringatan, berhati-hatilah kaum muslimin. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Ketika ayat ini kita bacakan kepada umat, tidak semua umat percaya. Masa sih? Yang benar, nggak mungkinlah. Ini bagi orang yang tidak mengerti sejarah. Kalau kita mau mentadabbur Al-Quran, mempelajari hadis-hadis yang sahih, mendalami sirah, sejarah, catatan-catatan yang telah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ terbongkar bagaimana kebusukan, bagaimana kejahatan kaum Yahudi. Mari kita lihat saudara-saudara, Yahudi tidak terlepas daripada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah anak cucu keturunan Nabi Ya'qub. Karena kebiasaan Nabi Ya'qub berjalan malam, maka beliau diberi gelar Israel. Anak cucu Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Malah salah satu surah di dalam Al-Quran bernama surah Bani Israel, surah Al-Isra, surah yang ke-17. Itu di situ menceritakan bagaimana kebusukan, kejahatan anak cucu daripada beliau alaihi salatu wassalam. Dari 12 orang anak cucu Nabi Ya'qub, satu di antaranya bernama Yahuda. Nah, kemudian Yahuda dengan kawan-kawannya bersama-sama membuli, mengkeroyok saudaranya sendiri yaitu Yusuf alaihissalam dan memasukkan ke dalam sumur tua. Jadi saudara-saudara, jauh sebelum peristiwa lubang buaya, bagaimana PKI memasukkan pahlawan revolusi ke dalam sumur tua, jauh sebelumnya Yahudi telah melakukan itu. Yahuda dan kawan-kawannya memasukkan saudaranya sendiri ke lubang sumur tua itu. Alhamdulillah, wa makaru wa makarallah. Manusia mengadakan makar, Allah juga mengadakan makar. Tapi wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik yang membuat makar, yang membuat rencana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah Yusuf dicemplungkan masuk sumur tua, ternyata Yusuf kemudian diselamatkan oleh pedagang, kemudian dibawa ke Mesir dan di situ beliau dirawat
Seperti jenjang karir, akhirnya Yusuf berhasil menjadi seorang Al-Aziz, penguasa daerah Mesir ketika itu. Ketika Kan'an diliputi oleh paceklik, kesulitan makanan, maka atas perintah Nabi Yaqub alaihi salam, pergilah ke Mesir meminta bantuan. Beliau belum tahu bahwa di Mesir penguasa adalah anak kandungnya sendiri, Yusuf alaihi salam. Maka saudara-saudara Yusuf yang mencemplungkan dirinya masuk lubang, masuk sumur tua itu, pergi ke Mesir, minta sumbangan, minta bantuan kepada Al-Aziz, penguasa negeri Mesir ketika itu. Mereka tidak sadar bahwa penguasa negeri Mesir adalah saudaranya yang dicemplungkan itu. Tapi Yusuf alaihi salam memang hatinya sebening kaca, hatinya sebening embun, tidak ada rasa dendam kepada saudaranya, diberikan bantuan. Ini bukti sejarah, saudara-saudara kaum muslimin. Selanjutnya, Yahuda dengan anak cucu keturunannya ke bawah, itu jugalah yang kemudian tangannya berdarah membunuh para nabi dan rasul. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya anak Nabi Zakaria pun dibunuh ketika itu. Demikianlah catatan sejarah bagaimana kebusukan Yahudi, anak cucu daripada Yahuda itu. Selesaikah sampai di situ? Belum, saudara-saudara. Di masa Nabi SAW, ketika beliau hijrah ke Madinah, persoalan bertambah. Bukan hanya menghadapi orang-orang musyrik, tapi juga menghadapi orang-orang munafik. Siapa gembong munafik itu? Gembong munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Adalah seorang Yahudi yang digadang-gadang ketika itu untuk menjadi penguasa Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh Yahudi yang digadang-gadang sebagai penguasa Madinah. Tapi apa hendak dikata saudara-saudara, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pamor Abdullah bin Ubay bin Salul rontok sendirinya. Maka tidak jadi orang memilih Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatian umat tertuju kepada Rasulullah SAW. Maka timbullah rasa iri dan dengki. Sekarang mari kita simak jejak hitam Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong munafiqin. Satu, Abdullah bin Ubay bin Salul lah yang menanamkan kebusukan terhadap Rasulullah SAW dengan mengatakan istrinya berselingkuh, mengatakan istrinya berzina. Sampai hari ini tuduhan ini walaupun sudah dibersihkan oleh Allah dalam An-Nur, agama Syiah masih mengaminkan, masih mempercayai bahwa Aisyah pelacur, bahwa Aisyah telah berzina. Subhanallah amma yasifun. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul jugalah yang memprovokasi pasukan Uhud. Tadinya Rasulullah sudah berhasil mengumpulkan 1.000 orang tentara untuk menyambut kedatangan kafir Quraisy dari Makkah. Tapi kemudian sebelum berangkat, 300 orang diantaranya berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngapain? Pergi berperang berpanas-panas, biarin aja Muhammad dengan Tuhannya, kita kongko-kongko saja di Madinah ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang diantaranya berhasil diprovokasi, 700 oranglah yang kemudian tersisa yang setia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hitamnya jejak orang-orang Yahudi terhadap Islam ini, saudara-saudara, terhadap Bani Ismail alaihi salam. Meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul dan meninggal pula lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesaikah kebusukan Yahudi sampai di situ? Ternyata belum, saudara-saudara. Di zaman sahabat muncul lagi Abdullah bin Saba. Ini juga disusupkan oleh Yahudi ke dalam Islam, membuat agama Syiah. Jadi agama Syiah yang ada pada hari ini adalah peninggalan daripada Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Adalah orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam Islam. Sampai hari ini Syiah tidak henti-hentinya mengadakan teror, membuli kaum muslimin. Di antaranya saudara-saudara, mereka sangat benci kepada ulama Ahlus Sunnah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dia tuduh sebagai aliran Wahabi yang gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang, antek Yahudi dan lain sebagainya. Padahal dialah sebenarnya bikinan Yahudi. Inilah yang dikatakan maling teriak maling. Kita prihatin saudara-saudara, kaum muslimin yang awam, ahlus sunnah yang tidak mengerti, keracunan dengan isu yang ditebarkan oleh orang-orang Syiah. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama ahlus sunnah sendiri yang kemudian diberi jarak, dipisahkan oleh orang-orang Syiah supaya ahlus sunnah tidak mengikuti ajaran dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai ke tanah air kita sekarang kembali saudara-saudara. Tentu sedikit banyak kita mengikuti peristiwa kemarin. Bagaimana anak bangsa diadu domba antara mahasiswa dengan kepolisian. Mahasiswa saudara kita, kepolisian saudara kita, semuanya saudara kita. Bangsa Indonesia kenapa bisa diadu domba? Ini adalah perannya Yahudi saudara-saudara, yang masuk di dalamnya komunis. Bagaimana supaya negeri ini hancur, belebur dan tinggal puing-puing yang tidak ada gunanya lagi. Inilah saudara-saudara, kita berhati-hati, jangan mau diadu domba. Marilah kita bersatu, marilah kita kembali wujudkan ukhuwah Islamiyah. Kita sebangsa dan setanah air, jangan mau diadu domba oleh orang-orang Yahudi, orang-orang komunis. Itu sebenarnya adalah musuh-musuh Islam dan juga musuh bersama Republik tercinta ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kembali di ayat 120 Al-Baqarah surah yang kedua, Allah melanjutkan warningnya, Allah melanjutkan peringatannya sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, hai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Kitabullah dan sunnah Rasul. Tapi apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, saudara-saudara? Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Rasul itu sudah tidak up to date lagi. Kita punya Islam sendiri, Islam yang asli, itulah Islam Nusantara. Kita tidak memakai karun, kadal gurun. Ajaran-ajaran dari Timur Tengah tidak kita pakai, tidak cocok di Indonesia. Apa yang cocok? Islam Nusantara. Apa dasarnya? Dasarnya kearifan lokal, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah ingatkan kepada kita bahwa innal hudallah huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah inilah benar-benar petunjuk. Lalu wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Sekiranya kalian mengikuti kemauan mereka, orang-orang Yahudi yang kemudian sudah berkembang dengan komunis, dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang liberal, mereka bersatu untuk mengeroyok kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kalian ikuti kemauan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada kalian kebenaran, ilmu, basirah, awas.
malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak akan ada lagi datang dari Allah perlindungan dan pertolongan. Tentu sedikit banyak kita merasakan, saudara-saudara, bagaimana kaum muslimin tercabik-cabik, bagaimana kaum muslimin tercerai-berai oleh provokasi mereka, tapi keadaan tidak berubah. Bencana datang demi bencana, kerusuhan datang demi kerusuhan di mana-mana. Timbul pertanyaan bagi kita, aina Allah? Di mana Allah? Mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah itu? Ternyata di sini jawabannya, saudara-saudara. Allah tidak bakal menolong kita selagi kita masih menjauh dari petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi kita terbujuk oleh mereka, mengikuti ideologis mereka, mungkin karena dolar dan rupiah, mungkin karena falas dan fulus, ataupun kursi jabatan. Maka ketika itulah Allah berlepas tangan dari kita. Allah tidak akan menurunkan pertolongan buat kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, sebelum terlambat, tadi di awal khutbah kita sampaikan, inge sebelum kanai, memintih sebelum nanyui, melantai sebelum luluh. Inilah yang perlu kita siapkan, saudara-saudara. Kenali mana teman, mana lawan, mana sahabat, mana musuh. Kenali baik-baik, saudara-saudara. Bagaimana mengenali mereka? Pertama dengan akidah yang sahihah, dan kemudian dengan bagaimana setia ittiba'us sunnah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم